Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang baik, agar kiranya firman yang boleh kami dengar nanti tidak berlalu sia-sia, namun kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak. Kita mau memuji Tuhan sambil olahraga pastinya, Biar kita sehat. Kita mau gerakin tangan kita, kaki kita. Dengan lagu apa Kak? Mari kita nyanyikan lagu Kedua Tanganku di Medre dengan Jalan Cinta Yesus. Adik-adik dapat titipkan kepada orang tua. Nanti orang tuanya yang akan memberikan kepada gereja. Iya benar sekali adik-adik, titip ya ke orang tuanya. Oke, kita mau dengarkan cerita kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu buah lagu, Berakar, Bertumbuh, Berbuah. Sinta dan Kak Suri yang akan membawakannya. Nah, ada kakak-kakak yang lain ya. Oke, kita panggil ya. Kakak-kakak. Wah, belum kedengeran adik-adik. Dan coba adik-adik yang panggil. Oke, dadah adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semoga adik-adik selalu berada dalam lindungan Tuhan ya. Oke, seperti biasa adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini, kita akan sama-sama berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami masih dapat merasakan berkat Tuhan, kami dapat merasakan kesehatan, nafas kehidupan, keselamatan yang datang daripadamu. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami, membuka mata hati dan telinga kami, sehingga kami dapat memahami, terlebih dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Oke, adik-adik, untuk bahan bacaan kita untuk minggu ini itu terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kakak akan bacakan ya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa telah memberikan menurut kemampuan mereka,
bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak setahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ya, oke, adik-adik. Jadi apa yang tadi sudah kita baca, adik-adik, itu sebetulnya konteksnya adalah tentang Bapak Paulus yang sedang mengumpulkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah baca bahan cerita kita yang tadi, ya, kakak akan coba simpulkan. Jadi sebetulnya ada dua tipe jemaat, adik-adik. Tipe jemaat yang pertama adalah tipe jemaat di Makedonia. Nah, jemaat Makedonia adalah jemaat yang kecil, adik-adik. Mereka juga tinggal dalam sebuah kota yang kecil, dan rata-rata, ya, mereka hidup dalam kondisi kekurangan atau tidak memiliki harta yang banyak. Tipe jemaat yang kedua itu adalah jemaat di Korintus, adik-adik. Nah, kalau jemaat di Korintus itu berbeda dengan jemaat di Makedonia. Korintus adalah sebuah kota yang besar, dengan rata-rata jemaat mereka hidup dalam kecukupan, adik-adik. Artinya mereka sudah terberkati dengan kehidupan yang layak. Nah, tapi poin menariknya adalah, adik-adik, ya, jemaat di Makedonia, meskipun mereka hidup dalam kekurangan, ya, mungkin untuk sehari-harinya saja mereka sulit, adik-adik. Tetapi apa, adik-adik? Dalam bacaan yang tadi kita baca, mereka sangat bersemangat dalam mengumpulkan bantuan. Bahkan di sini tertulis kata-kata, mereka tidak hanya memberikan sesuai kemampuan mereka, adik-adik, tapi mereka memberikan di luar kemampuan mereka. Jadi adik-adik udah bisa bayangin ya, sudah mereka hidupnya sehari-hari saja dalam serba kecukupan, tapi mereka memiliki semangat untuk berbagi apa yang mereka punya, bahkan melebihi apa yang mereka mampu berikan. Sedangkan adik-adik itu bertolak belakang sekali dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang cukup terberkati, namun kalau kita baca di sini, adik-adik, sudah sejak setahun yang lalu mereka mengumpulkan persembahan, tapi apa? Tidak selesai. Nah, maka dari itu akhirnya Bapak Paulus datang kepada jemaat Korintus untuk mengajak adik-adik,
jemaat di sana untuk bercontoh atau untuk melihat dari jemaat Makedonia yang mau dengan sukarela, dengan semangat mereka, dengan kondisi kekurangan mereka, mereka tetap mau membantu dengan penuh sukacita. Bahkan di sini yang menjadi nas pembimbing kita, kata-kata Bapak Paulus di ayat yang ke-14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, itu juga adalah nas pembimbing kita untuk minggu ini. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan bahan bacaan yang tadi, terus kalau kita sambungkan dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik, apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin di sini ada juga adik-adik yang bilang ke kakak, mungkin, "Kak, aku aja dapat uang saku dari mama papa terbatas. Buat aku aja sendiri kurang, mana bisa aku kasih ke orang lain." Nah, adik-adik, ternyata untuk bisa berbuat baik itu tidak hanya melulu berdasarkan uang atau harta yang kita punya, adik-adik. Karena ternyata selain uang, ada juga kok hal-hal lain yang bisa kita berikan. Contohnya apa? Ada waktu, ada pikiran, ada tenaga, dan yang terakhir adik-adik adalah doa. Meskipun kita tidak bisa memberikan sesuatu, adik-adik, minimal kita bisa mendoakan mereka. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari itu yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya nih, ada teman adik-adik atau mungkin saudara adik-adik yang dalam kesulitan, meskipun kita tidak bisa membantu mereka secara material, adik-adik, tapi kita tetap bisa bantu mereka kok. Bisa dengan pikiran, mungkin kita bisa bantu kasih saran atau kasih solusi gitu ke mereka. Atau selain itu kita juga bisa nyumbangin waktu kita, adik-adik. Kita bisa bantu mereka dengan waktu yang kita punya, kita bisa menemani mereka. Seperti itu. Nah, adik-adik, di sini kakak ada 2 kertas. Nah, kertas yang pertama ini tulisannya adalah berkat. Nah, kertas yang kedua ini tulisannya adalah berbuat baik. Ya, berkat sama berbuat baik. Sekarang kakak tanya nih sama adik-adik, sebetulnya berkat dulu atau berbuat baik dulu? Kalau berkat dulu, berarti karena kita sudah diberikan berkat sama Tuhan, maka kita berbuat baik. Atau yang kedua, berbuat baik dulu, artinya kita berbuat baik supaya kita bisa mendapatkan berkat. Nah, adik-adik, kakak berharap sih kita semua, adik-adik semua berada dalam tipe yang satu, adik-adik. Yaitu karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk sukacita kita, maka kita berbuat baik untuk orang lain. Bukan sebaliknya. Sebaliknya berarti yang tipe 2 tadi, adik-adik. Kita berbuat baik, kita mau menolong orang lain karena apa? Karena kita mau mendapat berkat dari Tuhan. Itu salah besar, adik-adik. Karena meskipun kita tidak berbuat baik pun, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, ya, kita pasti kok tetap menerima berkat. Nah, adik-adik, jadi balik lagi untuk cerita kita yang tadi, adik-adik, kita saat ini mau belajar dari tipe jemaat yang ada di Makedonia. Meskipun mereka hidup kekurangan, mereka hidup menderita, tapi mereka tetap bersukacita. Dan bentuk sukacitanya itu mereka berikan dalam bentuk bantuan. Bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Nah, jadi kita bisa melihat adik-adik, meskipun kita juga tidak memiliki apa-apa, adik-adik, tapi tetap kita bisa berbuat baik. Nah, di sini kakak akan tutup dengan sebuah video. Kita akan tonton bareng-bareng ya, adik-adik ya.
Adik-adik, gimana video yang tadi? Bagus ya? Jadi dalam video itu ada seekor anjing yang menolong seekor burung bangau yang sedang mencari makan untuk anak-anaknya. Tetapi ternyata kebaikan yang dilakukan oleh anjing ini di akhir video kita lihat juga mendatangkan kebaikan untuk si anjing tersebut. Jadi adik-adik, di sini kakak mau berpesan, adik-adik jangan pernah bosan, jangan pernah merasa capek untuk berbuat baik. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, itu akan mendatangkan kebaikan lain. Karena apa yang kita tabur, kalau kita tabur baik, maka adik-adik akan mendapatkan kebaikan. Kalau adik-adik tabur kejahatan, maka yang adik-adik dapatkan adalah kejahatan. Dan apa yang adik-adik lakukan, perbuatan baik adik-adik, itu akan diingat oleh orang lain. Nah, kurang lebih itu untuk cerita kita pada minggu hari ini, adik-adik. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kalau tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menjadi seperti jemaat di Makedonia ya Tuhan. Meskipun dalam keadaan kekurangan, tetapi mereka tetap memiliki semangat untuk dapat membantu orang lain. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan hal tersebut baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi kedua orang tua kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, memberikan kesehatan dan keselamatan selalu bagi mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, dalam studi atau sekolah mereka. Biarlah meskipun kondisi seperti ini, tapi anak-anak-Mu tetap dapat belajar dengan baik dan dapat memberikan hasil-hasil nilai yang terbaik juga. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah untuk kesempatan saat ini, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan, sehingga minggu depan kami kembali tetap untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah mendengarkan firman. Masih ingat nggak tadi tema hari ini apa? Apa ya? Ada persembahan-persembahannya gitu. Iya deh. Apa tadi? Persembahan Persembahan sebagai
berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami berkata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh bersyukur Bapak Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama kami boleh beribadah dari tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau sertai agar kami pun bisa melakukan apa yang diperintahkan Paulus kepada jemaat Korintus dan boleh bersama-sama melakukan pelayanan kami, pelayanan kasih kami masing-masing di tempat di mana kami ditempatkan. Bapak, sekarang kami akan menaikkan doa sahabat kami. Kiranya Engkau siapkan kami agar kiranya kami boleh menaikkan doa sahabat tersebut. Ya Bapak, pertama kami berdoa untuk keluarga kami Bapak, untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Engkau boleh memberkati untuk setiap pekerjaan, kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kami dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Bapak Engkau terus melindungi mereka dari segala sakit penyakit, terutama dari virus corona yang sedang banyak beredar di lingkungan kami ya Pak. Kiranya Engkau kuatkan untuk daya tahan tubuh orang tua kami dan seluruh anggota keluarga kami, sehingga Engkau boleh meluputkan setiap anggota keluarga kami dari penyakit ini Bapak. Berdoa juga untuk kami semua dalam setiap kegiatan sekolah kami. Kiranya Engkau berkati untuk kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir di sekolah Bapak di akhir semester. Kiranya Engkau bantu agar kami boleh melakukan yang terbaik, sehingga pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang terbaik dari sekolah kami Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat di gereja kami Bapak, di gereja Kesempatan Sundan. Kiranya Engkau berkati agar setiap jemaat pun boleh dapat Engkau bantu dalam setiap kegiatan mereka masing-masing, agar mereka pun boleh tetap terus beraktivitas tanpa terkena penyakit ini Bapak, dan Engkau bantu lancarkan untuk setiap pekerjaannya, sehingga semua jemaat di KKP Soja boleh mampu melalui kondisi ekonomi yang sulit di tengah pandemi ini Bapak. Terakhir kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi, juga segala jajaran pemerintahannya Bapak, sampai ke tingkat RT di mana mereka dipercayakan. Kiranya Engkau berkati agar mereka boleh menuntun dan menjadi pemimpin kami yang bijak Bapak, sehingga pada akhirnya boleh bersama-sama melindungi seluruh warga Indonesia dan boleh bersama-sama melalui kondisi pandemi maupun krisis ekonomi dengan baik Bapak. Kiranya Engkau berikan mereka hati yang melayani, sehingga setiap warga boleh dapat terperhatikan. Ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami.